Shalom, perkenalkan nama saya Yeni Maya Merita dari kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pengembang kurikulum dalam mata kuliah kurikulum PAK. Di sini ada 3 poin: peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis dan evaluatif. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah peran konservatif, peran kreatif, dan yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama. Peran konservatif itu, kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing mengerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga keajengan dan identitas masyarakat akan terpelihara dengan baik. Yang kedua, peran kreatif, di mana peran kreatif. Dalam peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru, sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Kurikulum harus berperan kreatif. Sebagai manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna. Karena itu relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian juga ada kalanya nilai dan budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Kesimpulannya, dalam pengembangan kurikulum, sekolah mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat, yang tentu memerlukan peserta lain, diantaranya adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Mereka berperan sebagai unsur yang setiap hari terlibat dalam kurikulum, sehingga kurikulum yang merupakan sebuah konsep yang sistematis dapat diwujudkan dengan tercapainya tujuan yang sebelumnya dilakukan. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Secara umum, peran dan fungsi kepala sekolah adalah meliputi manajemen, inovator, dan juga fasilitator dalam pengembangan kurikulum. Apabila kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Karena itu, peranan guru dalam pembinaan dan perkembangan kurikulum secara aktif diantaranya adalah sebagai pemberian pertimbangan atau perencanaan kurikulum, pelaksanaan pengembangan kurikulum sekolah, pelaksanaan kurikulum yang dikembangkan sekolah yang melakukan perubahan kurikulum, juga sebagai pengadministrasi kurikulum. Keberadaan komite sekolah kian bergulir dengan berlakunya otonomi sekolah. Ini ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Undang-Undang 2002, dan beberapa peran komite sekolah dalam otonomi pendidikan diantaranya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang peran pengembang kurikulum. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.